Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Faqala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, teman-teman lebih sini nang kehadire. Mari kita sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul dalam rangka acara Walimatul Akikah atau acara Makulawi atau acara Mapendrek Tojang. Maka harapan kita berkumpul di tempat ini adalah mendoakan putra putri kita yang baru lahir, mudah-mudahan kelak tumbuh menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruh yang hadir di tempat ini, wabil khusus ananda yang baru dilahirkan, menjadi penghafal Al-Quran, bisa memahami, melaksanakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehidupannya kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan insya Allah mendapatkan keselamatannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para orang tua, para guru, para ustadz, wabil khusus teman-teman latihan Alena Andri Gurutta, Bapak Ustadz Haji Muhammad Nur, Alena Andri Gurutta, Bapak Ustadz Pak Samsudin, kemudian keluarga besar Ananda Andi Pajung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak kurang rasa hormat taksim saya. Di dalam melaksanakan akikah ini, kita selalu membarengkan atau ipasanangi yasangi ada ketika kita melaksanakan acara akikah. Kalau secara hukum itu namanya sunat muakkad. Sunat muakkad itu bukan wajib, ternyata wajib, tetapi mendekati wajib. Betuanna yakum kamaka tomatanna masagina ni sehat ni atau majlis ni silat renna ifega wani fitunnah atau hari ketujuhnya. Tetapi nariko dina sempa atau makurasehai tomatanna atau de panarabi pakulenna deto nama gaga imun rinna lah. Bahkan ada pendapat Imam Syafi'i kada yang kode fazulai tomatanna selama 2 tahun. Iya, selama 2 tahun dia baru lebih bertojang anaknya, itu nama gaga, mau ya hormatan anak masa padui, dan dia jadi bialena nampak mengundak ke beli bolana maka dapat lagi memang depun-depun loka akikah itu. Inilah penjelasan agama ketika kita misalnya melakukan satu perintah agama, ketika kita memahami secara komprehensif, secara menyeluruh, maka agama itu pada dasarnya tidak menyusahkan bagi pemeluknya. Jadi Tommy itu dari susah-susah ya karena tidak memahami secara utuh. Kemudian yang berikutnya, di dalam pelaksanaan akikah itu ada 3 hal pokok yang harus dipenuhi secara syariat Islam. Pertama,
memotongkan kambing, ya kuburannya buah dende, kemudian mencukur rambut, kemudian yang ketiga memberikan nama yang baik. Nama yang baik menurut baginda Rasulullah yang mengandung kehambaan, mengandung unsur doa, sehingga ketika kita panggil anak kita, sekaligus kita doakan anak tersebut. Jadi kanjak-kanjak karena ya misalnya kuburane Abdullah, Abdul Hamid, kemudian Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian kau makunrai Siti Fatimah, Siti Zainab, Aisyah dan lain sebagainya. Iya. Jangan dikasih nama yang sifatnya nama-nama artis. Iya. Itu cantiknya begitu seraya dengan suaminya, tapi kita tidak tahu ternyata melakukan KDRT. Nah inilah yang kita hindarkan. Kita orang Indonesia terutama di UGE ada dari taekwondo, itulah yang sebenarnya. Degagai subuh, degagai lindungi, seperti itu. Kemudian pelaksanaannya, ya pelaksanaannya. Kemudian ketika kambing itu dipotong, kalau aslinya sesuai dengan syariatnya 2/3 dari kambing itu diserahkan kepada para tetangga, keluarga kita yang kurang beruntung. Kemudian 1/3-nya kita masak, kemudian kita makan keluarga. Kemudian yang kedua, rambutnya dipotong kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, kemudian berapa gram, nanti daging kambing beserta harga rambutnya itu dibagi-bagikan kepada orang yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga, memberikan nama yang baik. Itulah pelaksanaan akikah sesuai dengan syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibaca oleh guru kita pada saat itu setelah duduk. Wa barasa Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada nanti di sana penjelasannya yang berkaitan dengan itu. Kemudian saya ingin menyampaikan alat biranna taumat tampu ya, keutamaan seorang ibu yang hamil. Ini tolong dengarkan yang punya anak ini. Orang yang hamil itu setiap harinya para malaikat yang ada di langit mendoakan, beristighfar kepadanya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tamat tampu dina faja yalla doangat ke malaikat supaya dengan di sini natasanana. Kalau dihamil tamat tampu. Jadi ibu-ibu perlu tahu yang pernah hamil, berarti dosa-dosa ibu sudah dimohonkan oleh para malaikat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yero tamatang kue seso kebaikan yalangi lalana seso. Ihapus keburukanna sera sisa bulalana seso. Dalam satu hari seorang hamil itu diangkat derajatnya 1000 tingkat, dihapuskan segala kesalahannya 1000 kesalahan. Utamanya orang hamil. Kemudian orang yang hamil orang yang hamil itu sama dengan sepanjang hari, sepanjang malam dia melaksanakan sholat. Artinya pahalanya. Tanya dia sama kada komat tampuni aja atau masam pajak dek masukna iro tomat tampu yalangi apalang pada apalan atau puasa si bata masam pajangnya sepanjang malam dan sepanjang hari. Itu kelebihannya. Tapi aja tahu sih dia tak sampajang, jangan pula enggak sholat akan mereka orang siapa nak aja banwa sampajang salah. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, merupakan rukun Islam. Sebagai orang Islam tidak boleh tidak meninggalkan sholat. Ya. Jadi harus kita tetap sholat. Cuma kita mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian orang yang sedang hamil, ya, orang yang sedang hamil itu ketika dia merasakan sakit, merasa dini sedih melo ni memanakan anak-anak, maka insya Allah orang tersebut diganjar pahala haji dan umroh. Jadi kalau dini tersedih bicara gina mangurewat nih, ya itu insya Allah akan diganjar pahala haji dan umroh. Kemudian ya rotong matampu ya kalau dini nak kafadiran urat syaratnya ketika akan melahirkan itu kan menurut yang pernah saya baca lebih dari 200 urat namakun reverse itu narik kalau melahirkan. Maka ketika uratnya putus itu, maka insya Allah sama dengan memerdekakan 70 hamba sahaya.
Iya. Nah kemudian ya kemal susu anak-anak. Jadi jangan nak kalau bisa usahakan nak ikut pas susu nak mengajakna susu dengko, ajakna susu leleng nih. Karena apa? Karena kata iro susunna tomatoi de gagal di pada keadaan. Mau maga hebatna formulana itu ndak bisa menyamain susu kedua orang tuanya, nggak bisa sama. Iya. Kemudian satu tetes air susu dari ibunya itu sama dengan satu kebaikan. Si tetes nih, nawir kok iba susu anak mereka tuh nairo, mereka nanyanyol tuh. Nah, jadi mungkin pahalanya tidak terhitung. Iya, inilah. Kemudian ketika seorang ibu kan aturannya menyusukan anak itu 24 bulan atau 2 tahun ditambah 6 bulan. Iya, artinya 30 bulan. Kalau lebihnya 30 bulan aja nang pesus anakmu sebab kurang sehat itu. Tapi diusahakan 30 bulan menyempurnakan susuan anaknya. Kata baginda Rasulullah, siapa yang menyusukan anaknya genap 30 bulan, wajib disuruh ke baginda. Ya, wajib dapat suruh nak ketika kamu mampu menyusukan anakmu selama 30 bulan sempurna, cukup. Kemudian kelebihan daripada ASI ini adalah tahan kekebalan. Kemudian anak itu otaknya cerdas. Kemudian insya Allah anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha karena selalu terinteraksi dengan ibunya. Tetapi ajak lalu maluhai nak ketika mau menyusukan anaknya, ajak lalu maluhai mak baca bismillah. Iya, kau dimulai pelat ya kada bangun bismillah. Ya kau baca mau susu alhamdulillah. Itu cara-caranya. Kemudian narik kemalas anakmu ketika anaknya sakit di malam hari. Biasanya ibu itu kemalas anak-anak dia tindro, tidak tidur. Karena apa? Khawatirannya menjaga anaknya yang sedang sakit. Maka siapa seorang ibu yang khawatir menjaga anaknya ketika sedang sakit, maka Allah menurunkan 10 kebaikan. Ketika dia mampu menghibur anaknya, menghibur ya anak-anak ketika sakit, biasa tuh kemalasan anak, aduh sayang, aduh cantik, aduh ganteng dan lain sebagainya, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi nanti bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi maka dia tomatoria lota ajak je mega ikon anak roja sion ninin dok mude boleh sele. Ada satu kisah di mana seorang namanya Jurais siapa namanya nih? Ada satu kisah yang namanya Al-Qarni. Ya, Al-Qarni ini ya seorang miskin papa, artinya tafadila dak. Jadi Al-Qarni ini orangnya miskin, mati nyambokna. Nairin dono Cina lada menrek Makkah. Ayar Cina menrek Makkah rekenge. Maka dari lakar ni itu cerana maklum itu maka nama Yandre Warisat. Sedangkan perjalanan dari Sam ke Makkah itu memerlukan waktu berhari-hari ditambah padang pasir yang begitu luas dan panas terik. Waktu itu dia pakai auto, dia pakai kapal lutu. Yang paling hebat orang menggunakan onta. Bagaimana caranya mau membeli onta untuk makan aja susah. Maka beliau membeli anak sapi. Asalnya ini nagenda terus sa minre makubuluwe. Jadi roh kampung ina sa malini ka panas la karnina sa manang kanasan ele nagenda ngero sa singkat cerita malopon ngero sa reke pati nagenda ele reke ni nokur ni makadawule ni kira-kira gendong ni emak kulo ka Makkah. Maka sampai cerita singkatnya nagenda nindokna joka melaksanakan ibadah haji. Iya, sampai malu aku salangkan mereka ini, Pak Nagindo Mindokna. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibuku, karena aku terlambat memberangkatkan mereka berhaji. Giling Mindokna, maka ada mana kayak melodoangan nak, tanya ya lemu sendiri. Maka dari Al-Qarni ya kui kono indok melo doang enggak pasti nak dampang enggak panggil taala ku ya melo belum tentu nak dampang nak dari mana panggil taala.
Inilah yang apa namanya, satu kisah bahwa Yerindo luar biasa. Yerindo telu tu tingkatanna si dinyambok ya jerona aja lalo na kura-kura doang. Jadi kalau kata kurang berhasil anakna, ayo makura Tuhan dengan nindokna. Ya. Maka dari salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ni kata farlu uturusi asuranna, nah kedendokmu, ni gawi indokmu, ni gawi indokmu, ni gawi ambukmu, 3:1. Jadi kona ajak lale rokomacaiku, anak saya anak-anak ini ajak lalo, karena doa ucapan ibu itu kadang-kadang menjadi doa. Maka ucapkanlah yang baik-baik untuk anaknya. Kepada Hananda yang baru mendapatkan putra, mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk mengurus anaknya menjadi tumbuh menjadi anak soleh dan soleha. Kemudian yang terakhir, barang siapa nigi-nigi tahu melahirkan atau tahu mana meninggal dalam keadaan 40 hari setelah melahirkan, apalagi bicara gina mate maluran, maka itu surga baginya. Sama dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, menentang kezaliman, menentang kebatilan, menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, sama pahalanya itu. Jadi ibu-ibu itu ya mate malu reki ajak tamasara. Ajak tamasara karena itu mate malu reki berarti suruh ketawata. Tetapi harus lepok penrenge sebayar otomatis sahih ya kodena lepok penrenge tak gatungi dia nak tamas surga. Jadi hati-hati ya sengindran. Terakhir perlu kapang saya doakan kepada anak kita ini, mudah-mudahan ialangi berakah, ialangi assalamatan atuh-atuhna mencaja nak maturu-turu ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami keluarga berkumpul mendoakan siapa namanya anak ini? Andi Rafiq Ismail. Jadikanlah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kebanggaan keluarga, menjadi qurrat ayun wajalna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah mereka dari keburukan, jauhkanlah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya Allah, Engkaulah yang mendengarkan doa kami. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni pembacaan Al-Barasanji, Tafarjangat dan Pembega. Setelah ini saya langsung pulang. Kebetulan ada acaraku di Gang Macan nanti jam 9:30, saya harus ceramah di sana. Makanya saya datang ke sini, kelihatannya sedikit formal Pak, karena ada acara berikutnya. Nanti Andi Pajung nyusul ke sana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.